Nabihi wa bin bidarain amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi akrimna bina wafta'alna bi ma'rifatil 'ilmi hasin akhlaqana bil hilmi sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sa'adah kullas sa'adah tulun umri fi ta'atillah. Hadis ke 306 sudah belum? Innar rizqa la yatlubul abda aktsara mimma yatlubuhu ajaluh. Innar rizqa, sesungguhnya rezeki, layang telubu, la sungguh, la pendek, yang telubu, mencari, al-abda, seorang hamba, yang telubu bisa diterjemahkan mengejar, juga bisa. Bukan kita yang mengejar rezeki, bukan kita yang mencari rezeki, tapi rezeki Allah sudah siapkan untuk hamba-hambanya. Aksara lebih banyak, aksara yang lebih banyak, mimma dari apa, mimma dari apa, yatlubuhu yang mencari. Siapa abad hu kepada rezeki, yatlubuhu yang mencari atau yang mengejar, hu kepada abad, apa yang mengejar, ajaluhu ajalnya, ajaluhu ajalnya. Rawi meriwayatkan hu kepada hadis At-Tabrani, Imam At-Tabrani, an Abi Darda, an Abi Darda, dari Abi Darda. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan dan telah memutuskan 4 hal kepada hambanya. Dalam hadis yang panjang bahwa ketika janin sudah berusia 4 bulan, yab'atsullah ilaihi malakan, Allah mengutus seorang malaikat, wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu malaikat itu diperintahkan oleh Allah dengan menulis, mencatat 4 hal. Yang pertama adalah uktub ilmahu wa rizqahu wa ajalahu. Jadi pertama amalnya, rizkinya, ajalnya, sa'idun wa saqiyun, bahagia atau tidak, ternyata sudah ditulis, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum ajal kita sampai atau kematian menjemput kita,
itu rezeki Allah sudah siapkan untuk kita semuanya. Bahkan Allah tidak akan wafatkan kita sebelum rezeki yang Allah sudah siapkan untuk kita dipenuhi oleh Allah. Apa maksudnya? Contoh misalnya Wahid dikasih rezeki oleh Allah 100 miliar, ya. 100 miliar itu tidak akan berkurang sedikit pun kepada Wahid itu sampai Wahid itu meninggal. Paham? Tapi kalau 100 miliar udah sampai ke Wahid, dan tadi sudah ditulis oleh malaikat bahwa umurnya Wahid 60 tahun, diberikan rezeki oleh Allah 100 miliar. Nah 100 miliar itu umur Wahid itu, ajal Wahid tidak akan sampai, tidak akan dicabut oleh malaikat Allah sebelum 100 miliar itu sudah dipenuhi oleh Allah untuk Wahid. Nah ini maksudnya hadis ini, innar rizqa la yatlubul abda aktsara mimma yatlubu ajaluh. Jadi maka jangan khawatir, pokoknya ajal tidak akan tiba, maut tidak akan menjemput sebelum rezeki yang Allah sudah siapkan kepada kita sudah diberikan semuanya tuntas, ya, sampai tetes terakhir. Nah kita semua tidak tahu batas rezeki kita. Yang jelas Allah sudah siapkan rezeki kepada kita semua sebagai hambanya. Semua sudah disiapkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sa'adata, inna sesungguhnya, as-sa'adata kebahagiaan, kullas sa'adah, kullas setiap, kullas setiap, as-sa'adati inna sesungguhnya as-sa'adata kebahagiaan, kebahagiaan, kesenangan, kullas sa'adati yang mencakup seluruh, seluruh as-sa'adati kebahagiaan, yang mencakup seluruh kebahagiaan, tulul umri yaitu panjangnya umur, fi ta'atillah dalam taat kepada Allah. Rawa meriwayatkan kepada hadis Al-Khatib, Imam Khatib, an Abdillah an abihi, dari Abdullah, an abihi, dari ayahnya. Jadi Rasulullah mengabarkan kepada kita kebahagiaan di atas kebahagiaan, kesenangan di atas kesenangan, kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah jika seseorang hamba itu diberikan umur panjang, lalu umur panjang itu digunakan untuk taat kepada Allah. Ada di riwayat lain, man tola umruhu wa hasuna amaluhu, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, baik ibadahnya, baik berkualitas
ibadahnya. Lalu sebaliknya, wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya, buruk perilakunya, buruk akhlaknya. Ya, kita ingin mendapatkan karunia dari Allah, panjang umur, taat kepada Allah, panjang umur, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata disebutkan Rasulullah as-sa'adah. Tapi umur kita tidak jauh dari umur Rasulullah tentunya. Ya, kalau Rasulullah usianya 63 tahun, maka umur kita sebagai umatnya tidak jauh antara sitin atau sab'in, yaitu 60 sampai 70 tahun. Kita tinggal menghitung saja, karena sudah ada ketentuan yang memang sudah diputuskan oleh Allah bahwa umur umat Rasulullah itu tidak jauh dari umur Nabi. Maka ada amalan-amalan ibadah yang sedikit tapi mampu mengalahkan amal ibadah yang lama. Maka diantaranya hikmah Lailatul Qadar itu adalah salah satu cara Allah untuk membahagiakan kita sebagai hambanya. Walaupun umur pendek, tapi kalau kita mampu melakukan amalan di malam itu tepat dengan malam Lailatul Qadar, maka kita ditulis oleh Allah seperti melakukan ibadah selama 83 tahun, khairun min alfi syahr. Luar biasa. Ya, kenapa sampai ada amalan yang satu hari atau satu malam, satu waktu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu bisa melebihi 83 tahun, 80 tahun. Karena dulu riwayat atau historis dari sejarah Lailatul Qadar itu, karena ada seorang umat Nabi Musa, itu beliau setiap malam itu melakukan ibadah, siangnya berjihad di jalan Allah. Selama 80 tahun itu nggak pernah melakukan maksiat, sekecil apapun maksiat itu. Ini diceritakan Rasulullah. Ya, Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya tentang umat siapa? Nabi Musa yang berapa tahun tadi? 80 tahun tidak pernah melakukan maksiat. Lalu para sahabat, kapan ya kita bisa mendapatkan kenikmatan seperti itu? 80 tahun begitu panjang umurnya, baik amal ibadah, merasa takjub gitu kan. Lalu malaikat Jibril datang membacakan surah Al-Qadar itu. Disebut oleh Rasulullah itu 4 umat Nabi Musa itu yang melakukan ibadah selama 80 tahun tanpa melakukan maksiat. Siapa? Yaitu Ayub, Zakaria, Ishkil bin Ajus, dan yang keempat itu Yusa bin Nun. 4 umat Nabi Musa melakukan ibadah selama berapa tadi? 80 tahun tanpa pernah melakukan maksiat. Malam ibadah, siangnya pun beribadah. Lalu Jibril membacakan ayat Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Misalnya Mahdi itu 10 terakhir Ramadan kemarin terus iktikaf, lalu dalam iktikaf itu pas Mahdi mendapatkan malam Lailatul Qadar, sedang membaca Al-Quran Mahdi itu, maka saat membaca Al-Quran itu ditulis oleh Allah karena bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Mahdi ditulis, dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah seperti membaca Al-Quran selama 83 tahun tanpa pernah berhenti. Malam itu Wahid misalnya bersedekah tepat dengan malam Lailatul Qadar, maka Wahid ditulis oleh para malaikat Allah seperti Wahid melakukan sedekah selama 83 tahun tidak putus. Itu pahalanya Lailatul Qadar. Maka ya kemarin Ramadan 10 akhir tidak memaksimalkan kita untuk ibadah kepada Allah, untuk menggapai ya, untuk meraih Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan berikutnya Allah takdirkan kita pertemukan dan perjumpakan kembali, sehingga insya Allah kita bisa meraih dan mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, di mana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah menginformasikan kepada kita melalui hadis beliau, yaitu apa? Taharrau Lailatul Qadri fil witri bil minal ashr. Carilah, atau dalam redaksi lain taharrau, gapailah, burulah malam Lailatul Qadar itu fil witri, pada tanggal atau hari yang ganjil, minal ashr, dari 10 terakhir di bulan Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29. Kalau kita nggak bisa semuanya 10 seperti Rasulullah iktikaf sampai akhir hayat beliau, 10 terakhir beliau iktikaf di masjid, tentunya pasti mendapatkan. Nah, Rasulullah yang sudah dijamin surga saja tetap melakukan itu. Bagaimana kita? Belum ada jaminan surga untuk kita, belum ada jaminan ampunan Allah untuk kita. Maka anak-anakku, inilah salah satu cara ya, walaupun umur kita pendek namun kita bisa membandingi, bahkan bisa melebihi amal kebaikan umat nabi-nabi terdahulu. Karena apa? Allah hadiahkan khusus untuk kita sebagai umat Rasulullah apa? Malam Lailatul Qadar. Dan sekarang ini sudah masuk bulan Syawal ya, kita disunahkan, dianjurkan untuk apa? Puasa 6 hari untuk menyempurnakan puasa wajib kemarin. Kemudian kita dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah. Ini diantaranya kebahagiaan kita. Kita diberikan waktu dan kesempatan umur panjang digunakan untuk taat kepada Allah. Ya, jadi hadis Rasulullah, man shoma Ramadan thumma atsba'ahu syittan min Syawal kasiyamid dahr. Barang siapa dia berpuasa Ramadan thumma atsba'ahu, kemudian dia mengikutinya dengan puasa syittan, yaitu 6 hari di bulan min Syawal, di bulan Syawal seperti ini, maka Rasul katakan kasiyamid dahr, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun sempurna. Allah, rawahu Muslim. Ya. Dan bagaimana cara untuk melakukan puasa 6 hari itu? Apakah setiap hari kita puasa berturut-turut atau boleh diselang-seling? Wahai, berurutan apa boleh diselang-seling? Iya, selama 1 bulan itu boleh tanggal 1, tanggal 3, tanggal 2 Syawal, 5 Syawal,
Atau silahkan kalau dibarengkan dengan Senin dan Kamis, Senin dan Khamis, ya. Tapi kalau kita punya kesempatan, punya waktu, lebih baik disegerakan, karena kita nggak tahu apakah besok ada kesempatan untuk melakukan puasa itu. Nah, selama kita mampu dan bisa, kita laksanakan, karena kesempatan nggak akan datang kedua kalinya. Jadi ini pas kita punya kesempatan tapi nggak puasa, besok mau puasa malah ada acara dan seterusnya, sehingga tertutup peluang kesempatan untuk melakukan puasa itu. Ya, sorry ya, seperti itu cara untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah. Ya, wajibnya kita tunaikan, sunnahnya kita amalkan, insyaallah. Baik, terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya al mayyita mayit, yu'dihi tersiksa, fi kubrihi di dalam kuburnya. Jadi ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Pernah suatu saat Rasulullah itu lewat di satu kuburan, kemudian beliau tiba-tiba menghentikan perjalanannya, lalu beliau berdoa, mengambil satu papah kurma, dalam riwayat itu dedaunan, lalu ditancapkan di kuburan itu. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan?" Jawab Rasulullah, "Aku mendengar jeritan, tangisan, rintihan seorang yang ada di alam kubur." Allahu Akbar. Lalu sahabat bertanya, apa yang menjadikan mereka disiksa ya Rasulullah? Yang pertama, kata Rasulullah, ringan, remeh, pekerjaan dosanya itu. Kata Rasulullah, dia kalau buang air kecil nggak istinja, ya nggak cebok, dalam keadaan berdiri nggak cebok lagi, itu menyebabkan disiksa yang luar biasa, ya. Atau ya istinja tapi kurang bersih, makanya cara untuk buang air kecil itu hendaknya kita jongkok, jangan berdiri. Kemudian sebelum berdiri, setelah berdiri, sebelum berdiri tuntaskan dulu, jangan sampai ada masih tersisa. Setelah berdiri kemudian diam 3 kali supaya tuntas. Kalau nggak tuntas, maka ketika saat selesai kita istinja, begitu mau pakai baju, pakai celana, tiba-tiba ada sesuatu yang mau keluar, itu sisa-sisa dari air pipis kita, itu najis, ya, maka harus tuntas itu. Kalau sudah najis ya nggak sah sholatnya, karena syarat sah sholat adalah suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya, minan najas, dari najis. Ini kadang-kadang nggak diperhatikan, ya. Udah kencing berdiri, istinjaknya nggak sempurna, ya. Jadi jongkok, kemudian sebelum tuntas tidak berdiri, setelah berdiri kemudian diem, itu mendorong supaya tidak ada sisa-sisa dari air pipis kita. Fi qabri, di dalam kuburnya, maka na yu'dihi fi baitihi, maka na yu'dihi fi baitihi,
ma seperti kana ada yu'dihi disiksa fi baitihi di dalam rumahnya. Rawa meriwayatkan hadis At-Tailan, Imam At-Tailan. Jadi seorang mayit itu ada yang mendapatkan siksaan luar biasa, kesakitan, seperti ketika saat hidup di dunia dia mendapatkan satu bencana malapetaka atau musibah yang menimpa dirinya. Apa diantaranya siksaan itu? Yang pertama, ketika si mayit itu dibicarakan keburukannya. Ya, misalnya Wahid punya teman Wahid itu ketika saat hidup di dunia sering menyakiti Wahid, mendolimi Wahid. Lalu Wahid itu lewat di kuburannya ngomong dengan teman-temannya, tuh kuburannya si Marpun, dia itu orangnya kejam, orangnya jahat, orangnya itu zalim. Nah, itu amat sangat tersiksa si mayit itu. Maka pesan Rasulullah, jangan sekali-kali kalian semua membicarakan aib keburukan si mayit, karena keburukan yang kau bicarakan itu akan menambah siksanya si mayit itu. Sudah ya, maka kita justru dianjurkan untuk apa? Membicarakan kebaikan-kebaikan si mayit, karena kebaikan yang kita bicarakan akan menjadikan si mayit mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Seburuk apapun mayit itu, karena boleh jadi Allah mengampuni dosa kesalahan kita sebelum mayit itu meninggal, dia tobat, kita kan nggak tahu, karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ya nggak bisa menjadi hakim memvonis ahli surga di neraka. Semua kembali kepada Allah. Maka nggak boleh kita melihat dari segi casing saja, dari luar ya, yang kita saksikan mungkin boleh jadi itu adalah sesuatu yang memang dia sembunyikan kebaikannya, tapi setiap malam dia bangun malam untuk bertaubat, kemudian setiap harinya dia melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, hanya mungkin Wahid saja yang belum dikunjungi ya, sehingga tidak sempat untuk silaturahim ke Wahid, dia meninggal dunia, sementara yang lain sudah terpenuhi sudah. Nah, ini hendaknya kita segera memaafkan. Apalagi mohon maaf, ada si mayit yang selama hidupnya dulu pernah punya kaitan hutang-hutang kepada kita, maka hendaknya untuk meringankan dan untuk menyelamatkan sahabat kita, saudara kita sudah meninggal, hendaknya kita mengikhlaskan. Karena apa? Hutang piutang itu akan menghijab si mayit itu untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, surga Allah ya. Makanya ketika Rasulullah saat ingin menyolatkan salah seorang sahabat, Rasul tidak langsung menyolatkan, tapi bertanya dulu kepada keluarga si mayit itu, apakah si mayit ini punya kaitan hutang piutang. Kalau belum diselesaikan, Rasulullah nggak mau menyolatkan. Kenapa? Jangan sampai si mayit ini akan menderita di alam kuburnya karena masih ada kaitan hutang piutang dengan sanak familinya, saudaranya, sahabat. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang dengan taat kepada Allah. Yang kedua, diberikan kesempatan untuk terus menikmati lezatnya, nikmatnya ibadah kepada Allah, dicabut keinginan maksiat dalam diri kita, dan di alam kubur kita diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur, dan kubur kita dijadikan raudhah min riyadil jannah. Kubur ayah kita atau ibu kita yang sudah wafat
saudara kita, guru-guru kita yang seluruhnya. Mudah-mudahan Allah jadikan rawdhah min riyadil jannah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.